Kita akan lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Maulana Muhammad Syaiful Uyun yang bertema upaya mengisi kemerdekaan bagi Ahmadi Indonesia. Ya, dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Amir yang saya hormati, Bapak-bapak Mubalik Markazi, Bapak-bapak Mubalik Markas, dan segenap Ansor Kemang yang saya hormati, saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Salam kemerdekaan. Saya diminta oleh Bapak Jaim Kemang untuk mengisi Malam Ansor Kemang malam hari ini. Bisa ditampilkan, Pak? Dibesarkan. Saya mengambil tema mirip-mirip dengan yang diberikan, mensyukuri nikmat kemerdekaan 80 tahun NKRI, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia merawat kebangsaan, menguatkan persatuan, membangun masa depan Indonesia. Intinya malah mengisi Ahmadiyah, mengisi kemerdekaan. Sebelum saya lanjut, kok enggak bunyi? Ini sebenarnya ada proklamasi, ada suara Bung Karno. Oh, nggak connect dengan speaker ini ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Ini ada suara Bung Karno sebenarnya di sini. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kita sangat familiar kalau dengar suara asli, itu ada suara asli beliau, sangat familiar sekali karena setiap 17 tahun diputar. Sayang itu kurang matang persiapannya, tapi diwakili sama saya tak apa ya. Suara saya mirip-mirip Bung Karno sedikit. Dan proklamasi ini, Bapak-bapak, ini adalah puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalam perjuangan kemerdekaan banyak tokoh-tokoh kita, jemaat juga yang ikut andil dalam pergerakan kemerdekaan. Ada Maulana Sayyid Shah Muhammad, ada Bapak Muhammad Ntoy Toyib, ada Bapak Muhyiddin, bukan Muhyiddin Shah, Raden Muhyiddin, ya, dan banyak lagi tokoh. Bahkan belakangan kita menemukan satu dokumen Wageru Dolep Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, juga katanya Ahmadiyah, dalam sebuah buku kenang-kenangan kalau nggak salah Kabupaten Madiun. Ya, beliau disebut-sebut juga aktivis Ahmadiyah di masa awal. Nah, jadi Ahmadiyah pun punya andil
dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bahkan Maulana Sayyid Shah Muhammad adalah salah satu tokoh Ahmadiyah yang membawa dokumen arsip-arsip negara dari Yogyakarta ke Jakarta dengan naik kereta api. Beliau kan kelihatan bule, jadi tidak kelihatan sebagai orang pribumi, tidak ada yang curiga. Nah, itu adalah salah satu peran aktif atau partisipasi aktif Jemaat Ahmadiyah di masa-masa awal. Nah, sekarang Bapak-bapak, kemerdekaan yang kita capai itu bukan hadiah dari penjajah. Kemerdekaan yang kita peroleh itu adalah melalui perjuangan panjang selama kurang lebih 350 tahun. Dengan keringat, dengan darah, dengan air mata, dan juga dengan kematian. Di dalam Al-Quran mengenai kemerdekaan disinggung. Dan ingatlah ketika kami membebaskan kamu dari kaum Fir'aun yang menimpakan azab pedih kepadamu dengan membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Dan dalam hal itu adalah suatu cobaan besar dari Tuhanmu. Surat Al-Baqarah ayat 50. Ini ayat diturunkan di Arab, tapi ini juga bisa berlaku kepada kita. Fir'aun di sini itu adalah penjajah, Pak. Ia membunuh anak-anak lelakimu, bukan hanya membunuh secara fisik, tetapi membunuh sifat kelaki-lakian. Dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, bukan hanya membiarkan hidup wanita-wanita Indonesia, tetapi juga menjadikan bangsa Indonesia menjadi kewanita-wanitaan, kebanci-bancian, laki-laki tapi seperti perempuan. Akibatnya tidak punya keberanian menentang penjajah. Maka 350 tahunlah bangsa kita dijajah. Nah, kalau Bapak pernah mendengar Al-Quran itu adalah kitab yang universal, berlaku bagi semua bangsa. Ini contohnya gitu. Ya, diturunkan di Arab. Ini peringatan bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi juga untuk bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke cita-cita atau tujuan kemerdekaan RI. Pada alinea keempat, Bapak-bapak, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Ini cita-cita atau tujuan daripada kemerdekaan. Ada 4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Bung Karno pada 17 Agustus 1964, beliau juga menyampaikan tujuan kemerdekaan. Ada 3. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Dikenal dengan nama Trisakti Bung Karno. 3 Trisakti ini ingin diwujudkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Goal kemerdekaan apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah pada usia 80 tahun cita-cita atau tujuan kemerdekaan RI itu sudah tercapai? Malam ini kita tidak akan membahas itu karena bukan forumnya malam Ansor ya. Tapi kalau Bapak-bapak mendengar pidato Presiden Prabowo kemarin hari Jumat, ada yang sudah tercapai, ada yang belum tercapai. Malah mungkin masih banyak yang belum tercapai. Saya enggak. Masih ada ketimpangan sosial, padahal tujuan kemerdekaan adalah memajukan kesejahteraan umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
masih ada ketimpangan pendidikan dan masih ada yang kesulitan menempuh pendidikan tinggi. Padahal tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan bangsa. Masih ada yang kesulitan beragama dan berkeyakinan bahkan terasing karena perbedaan. Padahal tujuan kemerdekaan adalah melindungi segenap bangsa. Negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, negara berfalsafah Bhinneka Tunggal Ika. Masih ada diskriminasi, padahal negara didirikan semua buat semua, bukan untuk segelintir orang atau kalangan tertentu. Bapak-bapak, Ahmadiyah merasakan itu. Di Lombok masih terasing karena perbedaan. Di tanah air masih beberapa kesulitan karena ada SKB. Kan gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan RI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta adalah satu di antara nikmat terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada masyarakat bangsa Indonesia. Selayaknya kita seluruh masyarakat bangsa Indonesia, termasuk kita warga Ansarullah di Kemang dan di seluruh penjuru tanah air, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu bagaimanapun keadaan negara dan bangsa kita saat ini dengan cara pertama, tetap optimis Indonesia akan lebih baik di masa depan. Akan mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaannya. Jangan pernah berlelah berharap. Kedua, tetap berpartisipasi aktif menjaga Pancasila, keutuhan NKRI, membangun bangsa dan negara dengan berkarya sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan profesi masing-masing. Saya pinjam istilah dari Presiden Amerika John F. Kennedy. Beliau berkata, jangan tanyakan apa yang sudah negara perbuat untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu perbuat untuk negara. Jadi kita, bapak-bapak, jangan menunggu-nunggu negara memberikan sesuatu pada kita, tapi tanyalah pada diri kita apa yang bisa kita lakukan untuk negara gitu. Kenapa jadi kecil? Saya nggak bisa lihat itu. Nah, sekarang untuk Ansarullah Indonesia, walaupun ada SKB, ruang kebebasan masih terbuka buat kita dan jemaat. Ya, masih ada ruang yang terbuka. Teruslah berjuang sampai akhir hayat untuk memperkokoh dan menyebarkan Islam Ahmadiyah serta menjaga keutuhan nizam khilafat. Berikan pengorbanan yang sebesar-besarkan, anjurkan dan ajarkan kepada semua anak keturunan untuk tetap setia kepada khilafat. Apa ini? Janji Ansor gitu. Jadi janji Ansor itu buatlah kita berkarya sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Teruslah berperkenalkan Ahmadiyah sebagai Islam kepada 70% masyarakat tanah air. Dan tarik 100.000 mubayyin baru. Siapa ini? Pesan Tita Halipah. Teruslah bertabligh, kabarkan Imam Mahdi Nabi Isa yang dijanjikan telah datang dalam pribadi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, dan ajaklah mereka untuk segera baiat kepada Imam Mahdi Nabi Isa yang dijanjikan. Terus jangan pernah berhenti bertabligh karena takut SKB. Saya pernah mendengar ada anggota jemaat, jangan ngobrol kenabian, tapi nanti melanggar SKB katanya. Ada, Pak. Saya dalam forum ini ingin sedikit cerita kepada Ansor di Kemang sekilas tentang SKB, Pak. SKB itu berisi 7 diktum. Diktum pertama bersifat umum untuk Ahmadiyah dan masyarakat. Diktum kedua dan ketiga itu untuk Ahmadiyah. Diktum keempat dan kelima itu untuk masyarakat. Diktum keenam untuk pemerintah. Diktum ketujuhnya penutup. Diktum kedua, ini yang bersangkut dengan Ahmadiyah.
memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Ini diktum larangan, ya, yang paling ditakuti oleh warga Ahmadi yang ini. Saya ingin sampaikan, diktum ini sesungguhnya tidak tepat ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Diktum ini tepatnya ditujukan kepada Ahmadiyah versi MUI. Karena Ahmadiyah yang meyakini punya Nabi baru, kitab suci baru, kalimat syahadat baru, kiblat baru adalah Ahmadiyah yang dipropagandakan MUI. Dan yang kemudian dijadikan rujukan untuk terbitnya SKB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak pernah meyakini, tidak pernah menyebarluaskan paham yang mengakui adanya Nabi baru yang membawa agama baru, kitab suci baru, dan kalimat syahadat baru setelah Nabi Muhammad. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad bukan Nabi baru yang bawa agama baru, kitab suci baru, dan kalimat syahadat baru. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi yang kedatangannya direkomendasikan Al-Quran, An-Nisa ayat 70-71, yaitu Nabi Ummati, Nabi Zili, Nabi Buruji. Nabi yang menjadi nabi karena mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, menjadi pelaksana syariat Nabi Muhammad SAW, menjadi bayangan dan menjadi jil daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bertentangan dengan Quran, Pak. Jadi SKB itu sebenarnya nggak tepat ditujukan pada kita. Tapi nggak apa-apa, karena itu sudah terjadi. Ya. Sekarang bagaimana sikap kita? Lihatlah SKB sebagai peluang. Jangan melihat SKB sebagai kendala. Jangan berpikir berkeinginan mencabut SKB. Lihatlah SKB sebagai peluang untuk pertabligan dan pematangan kapasitas dan kapabilitas kita Ansarullah, lebih luas lagi JAI. SKB sesungguhnya telah membantu kita membuka ruang pertabligan yang lebih luas. Memberi peluang kepada kita untuk berbicara lebih luas lagi, menjelaskan kedudukan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang sesungguhnya. Sebagai Mujadid, sebagai Imam Mahdi, sebagai Masih Maud, sebagai Nabi Ummati, Nabi Zili, Nabi Buruji. Bukan Nabi baru yang membawa agama baru, kitab suci baru, kalimat syahadat baru. Bukan. Ahmadiyah tidak pernah mempercayai itu. Kalau saya kepada para ulama di Makassar, di Lombok, di Jateng, kalau Ahmadiyah percaya Ghulam Ahmad Nabi baru yang bawa agama baru, kitab suci baru, kalimat syahadat baru, sekarang di depan Habib Lutfi, saya di rumahnya diterima jam 1 malam, akan menyatakan keluar dari Ahmadiyah. Sampai beliau mengatakan, apakah benar seperti itu? Habib, saya membalik Ahmadiyah, tidak mungkin bohong. Akhirnya beliau bilang, saya juga tiap malam nonton Muslim TV. Syahadatnya sama, Qurannya sama, sholawatnya sama. Makanya saya keluar dari ketua MUI katanya, karena saya serba salah. Kalau jadi ketua MUI harus ngomong Ahmadiyah, salah, tidak ngomong salah. Makanya saya mundur dari ketua MUI. Akhirnya jabat tangan. Dan beliau memberikan referensi, temui kiai ini, ada 9 kiai di referensi. Sampaikan Ahmadiyah seperti yang Anda sampaikan kepada saya. Cuman baru 2 kiai di Jawa Tengah, keburu dipindah saya ke Jawa Barat gitu. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke 100 tahun Jemaat Ahmadiyah, itu merdeka 80 tahun sudah ya. Ruang kemerdekaan dan kebebasan yang kita peroleh saat ini, gunakanlah semaksimal-maksimalnya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Ahmadiyah.
Saya baru tadi malam dikirim info dari Pakistan, ada masjid yang dihancurkan. Jadi kita alhamdulillah ya. Ada 3 hal yang harus kita capai pada usia 100 Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Matang iman, matang ilmu, dan matang amal. Nih harus dicapai oleh Ansor. Ansor harus berdiri di barisan paling depan dalam kematangan 3 hal ini. Apalagi Ansor markas. Di sini dekat sumber mata air, jamiah ada di sini, ulama, balatak. Ilmunya kudu lebih pintar dari yang ada di daerah, Pak. Ya, Ansor markas, imannya harus lebih kuat, ilmunya harus lebih bagus. Ya, matang ilman, indikatornya apa? Ini yang disampaikan Masih Maud. Ya, dalam Bahterano halaman 19-20, nanti boleh baca di rumah. Terus matang ilmu, ilmu apa? Ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang keislaman, ilmu tentang keahmadiyahan, tentang khotamun nabiyyin, tentang kemujadidan, kemahdian, kemalmasihan, kenabian Mirza Ghulam A. Ini masalah krusial, Pak. Harus sudah clear. Di 100 tahun tidak ada lagi orang Ahmadi yang nggak paham tentang teologi kenabian Masih Maud. Tentang hilafat dan kehilafahan Ahmadiyah, tentang nijam dan lain-lain. Nih, di markas Ansor harus berdiri di barisan paling depan dalam hal keilmuan. Karena jamiah ada di sini, para dosen, guru besar ada di sini. Ya. Terus tentang hilafat. Nah, saya sedikit ingin cerita mengenai tentang hilafat. Saya turunkan ilmu sedikit ya malam ini. Minta izin mungkin lebih panjang sedikit ya, nggak apa-apa. Dalam Islam, Pak, dalam Islam itu ada 3 macam hilafat. Yang pertama tuh hilafat Nabi, seperti Nabi Adam dan Nabi Daud. Beliau Nabi tapi juga disebut hilafat. Yang kedua itu hilafat Nabi-Nabi seperti Nabi Bani Israel. Nabi-Nabi Bani Israel itu adalah khalifah daripada Nabi Musa alaihissalam. Itu berdasarkan surat nih Al-Maidah ayat 45. Yang ketiga adalah hilafat non-nabi dari seorang nabi yang dikenal khilafat nubuwah, yang tugasnya menjaga risalah, yang tugasnya memelihara syariat supaya tidak dirusak. Itu dalam An-Nur 55. Khilafah Rasidah, khilafah Ahmadiyah, nah, ada di dalam yang ketiga ini, khilafah nubuwah, khilafah non-nabi dari seorang nabi. Tuh, lamun sudah sampai di sini, berarti kalau gitu Ghulam Ahmad nabi dong. Tah, lamun geus kadinya kudu pinter, kudu bisa ngomong. Kan gitu. Jelas sampai di situ? Ya. Sampai di sini clear ya mengenai khilafat. Terus yang kedua ini tentang sistem kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam itu ada 3 sistem kepemimpinan. Nubuah, khilafah nubuah, dan mulkan adon, mulkan jabariyatan. Mungkin tidak perlu saya terangkan, sudah jelas semua ini mengenai ini. Nah, khilafah nubuah menurut Nabi Muhammad dalam sebuah hadis diriwayatkan, beliau itu akan berdiri lagi setelah mulkan adon, mulkan jabariyatan habis. Ya. Nah, saya ingin sampaikan di sini, karena khilafat Ahmadiyah itu berdiri menggenapi kabar gaib Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Huzur di bulan Mei di Jumat terakhir beliau berkhutbah menyampaikan khilafah Ahmadiyah adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Karena itu nama yang pas bagi kita untuk menyebut khilafah kita adalah khilafah nubuwah Ahmadiyah atau khilafah ala minhajin nubuwah, atau biasa juga disebut khilafah al-masih, Khalifatul Masih, karena Hadrat Mirza Ghulam Ahmad berkedudukan sebagai Khalifatul Masih. Gitu. Nah, oleh karena itu saya agak kurang pas dengan ini nih.
Ahmadiyah ID menulis Khilafat Islam Ahmadiyah. Nanti asing di telinga orang. Sekarang di masyarakat, Pak, yang menunggu berdirinya Khilafat Nubuah, ada Jamaah Muslimin Hizbullah, pusatnya di Cilengsi. Khalifahnya mungkin kalau yang enggak ketiga, yang keempat sekarang. Ada Khalifatul Muslimin. Khalifahnya Syekh Abdul Qadir Hasan Baroja, masih di penjara. Jamaahnya sudah beat tuh di Bojong Gede. Ya. Terus HTI juga itu menunggu berdirinya Khilafat Nubuah. Ya. Maka gunakanlah istilah yang oleh orang lain nanti bisa diterima, mudah diterima gitu. Nah, sekarang saya sedikit mengenai arti khilafah dan khilafat. Kalau khilafah ini nggak kelihatan dengan nggak kebaca dengan tulisan tak marbutoh. Itu dan khilafat apa bedanya? Khilafah itu sistem kepemimpinan Islam yang dikabarkan akan berdiri tapi belum berdiri, Pak. Makanya dalam hadis summa takuno khilafatan pakai ta marbutoh. Kalau khilafat sistem kepemimpinan Islam yang dikabarkan akan berdiri dan sudah berdiri. Maka ejaan yang pas untuk khilafat kita itu bukan khilafah Ahmadiyah tapi khilafat Ahmadiyah karena sudah berdiri. Ya. Nah, kalau khalifah itu adalah orang yang memangku jabatan khilafat. Clear? Wah, lamun can clear kan beda eta mah geus biasa. Ansor mah hese hafal babari poho. Ya. Nah, sekarang matang amal. Saya nggak banyak-banyak nih ada 13 perintah titah khalifah. Salat 5 waktu, salat berjamaah. Kemudian baca Quran tiap hari. Ini ada di Ansor geus teh aneh tiap bulan ditanya itu apakah Anda salat 5 waktu? Dalam laporan. Ini Pak, dalam Al-Quran itu terdapat 700 macam perintah dan 700 macam larangan. Teu kudu loba-loba ieu we heula tah. Ya, 13. Ieu we heula ya. Ya, supaya mateng. Mateng amalnya. Ya, dan menurut Hujur kalau kita mengamalkan ini itulah kado terbaik seabad Ahmadiyah. Ini pidato Hujur di Jerman, Pak. Kalau kita mengadakan perubahan spiritual, jadi ahli ibadah, jadi ahli baca Quran, jadi ahli baca sholawat, istighfar, kado terbaik seabad adalah perubahan spiritual. Ya. Nah, jadi itu. Terus saya ingin masuk sekarang bagaimana pengamalan dari ini, dari titah khalifah ini. Kan tadi ada titah khalifah termasuk pengorbanan, bayar candah, tarik jadid, wakfi jadid. Terus yang terakhir tuh sekarang ada gedung ansor. Nah, Pak, partisipan pembayar dana gedung ansor dari Januari sampai Juli itu ada 5.396 orang. Naik atau nambah 206 orang pembayar dari bulan Juni. Setiap bulan naik terus, Pak. Pembayar gedung ansor itu. Dana yang masuk Januari Juli 430 juta. Pembayar terbesar ke-1 dana gedung ansor ada di 11.250. Pembayar ke-100 dana gedung Tahiro ada di angka 500.000. Ini data sampai Juli kemarin. Untuk masuk ke dalam 100 pembayar terbesar, angkanya masih bisa dikejar. Bapak Sadar pernah menyampaikan dalam video dalam itu bahwa bagi pembayar dana gedung ansor, 100 pembayar gedung ansor terbesar, namanya akan diabadikan dalam prasasti, akan ditempel namanya di sana. Nah, kemudian pengeluaran pembangunan gedung Tahir Hall tahap 2 sampai Juli kemarin tuh kurang lebih di angka 500 juta, Pak. Ansor PPMA masih kekurangan dana 600 juta. Gerakan penghimpunan dana gedung Tahir Hall diperpanjang hingga Desember. Donasi dibayarkan melalui Candah ID. Ya. Nah, sekarang saya mau lihat nih, ngajak Bapak-bapak Ansor Kemang nih, di mana? Markas nih, markas ada di urutan ketiga nih, Pak. Secara wilayah 143 pembayar dengan nilai 24 juta.
Ansor di sini ada berapa? Hah? Bukan, di markas seluruhnya. Bunda, markas itu terdiri dari Ciseeng, Depok. Nah, banyak itu saya lihat baru 143 yang bayar dengan nilai pembayaran 24 juta. Bagus, ada di ranking 3, Pak. Markas. Tapi yang 24 juta ini setengahnya bukan dari sini. Saya lihat dalam data ada dari Thailand. Saya kan kampanye di grup Sabik Mubalik tuh. Ayah Ansor markas di Thailand, Amir Thailand nyumbang setengahnya dari ini nih. Ya, jadi sebenarnya dibanding dengan yang lain Ansor markas masih ketinggalan. Kade yo di markas ulah ngerakeun. Ya. Nih, ini nih datanya 430 dan di dalam bulan Juli itu hanya masuk 66 juta, Pak. Ya, pemasukan untuk gedung Ansor bulan Juli itu hanya masuk 66 juta. Saya mikir ini kalau 66 juta sebulan kapan selesainya gedung Ansor? Padahal targetnya Jalsah Nasional hujur datang tanda tangani oleh hujur Pak Amir. Ya, mudah-mudahan hujur datang. Nah, terus masih nih. Nah, Bapak Amir, Bapak Sadar melalui tayangan video player PPMA telah mengajak seluruh anggota Ansarullah yang ada dalam semua unsur PBJAI, PPMAI, JMAI. JMAI itu Jamiah Ahmadiyah Indonesia ya. Mubalik, Sabik Mubalik, pengurus Najim dan Jaim untuk berlomba-lomba. Juga PPMA telah menyampaikan menandai 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan sebagai apresiasi kepada para donatur pembangunan Gedung Tahir Hall, PPMA berencana akan mengabadikan 100 nama donatur terbesar dalam sebuah prasasti dan memasangnya pada dinding Gedung Tahir Hall. Agar generasi abad kedua, anak cucu, cicit kita semua kelak mereka tahu. Orang tua, kakek atau buyut mereka telah mewariskan Gedung Tahir Hall yang menjadi monumen tugu 1 abad Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jadi dengan harapan nanti anak cucu Bapak sekali waktu ke markas masuk ke Tahir Hall ningali nama geuning aya Bapak aing di dieu. Tah, supaya gitu maksudnya mah. Mari berlomba menjadi bagian 100 orang donatur terbesar. Nah, ini juga harus disukseskan Bapak-bapak. Nawacita JAI 2025 minggu lalu kalau nggak salah disosialisasikan sama PB. Ya, saya ikut tanggal 3 kalau nggak salah. 3 Agustus ini disosialisasikan. Ini di PPMA sudah juga dibahas Pak, dimasukkan dalam program Ansor. Dan Ansor di markas ini harus berdiri di paling depan dalam mensukseskan nawacita JAI. Nah, ada doa-doa yang diajarkan oleh Hadrat Khalifatul Masih menyambut seabad, dimuat lagi di dalam kalender bulan Juli kemarin ini terpampang. Diamalkan nggak ini sama Ansor Kemang? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana Pak? Hah? Ya, waktu kapan bacanya? Belum. Kudu ini subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad 200 kali sapoe tah. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih 100 kali. Bukan. Ini pidato hujur 2024. Harus diamalkan. Saya pergi ke Cianjur diamalkan Pak. Bagaimana caranya? 20 kali sebelum sholat, 20 kali sesudahnya. Itu yang subhanallah dan sholawat. Jadi 40 dikali 5, 200. Istighfarnya 10 kali sebelum sholat, 10 kali sesudah sholat. Dikali 5, 20 kali 5, 100. Terus yang terakhir, Robi kulu sayin hodimuka Robi fafani wansurni warhamni. Kalau di Kurucil kemarin diamalkan Pak setiap habis maghrib. Wirid setiap habis maghrib. Pergi lagi saya ke Kedung Banteng. Diamalkan Pak, bagaimana caranya? Setiap habis sholat subuh saya duduk membaca ini. Pergi lagi ke Cirebon kemarin, bagaimana Cirebon?
Diamalkan Pak, bagaimana caranya? Setiap habis sholat di markas tidak boleh ketinggalan. Ya, jadi habis sholat jangan buru-buru pulang. Bahkan kemarin saya ketika ke Cirebon, paparkan mengenai itu, mengenai gedung Ansor, selesai acara, Pak Mubalik, insya Allah 1 bulan gaji saya pensiun. Bulan ini saya setorkan untuk gedung Ansor. Besoknya setelah keliling-keliling diajak ke Ciledug, diajak makan bukan coto, empal, empal gentong. Pak Mubalik, insya Allah tanggal 2 September 1 bulan gaji saya gedung Ansor. Saya tanya, Pak gaji Bapak berapa? Sedikit Pak, cuman 35. Tuh, kalau 35 nanti panggedena itu nomor 1. Nah, mudah-mudahan di mana di Kemang tidak ada yang ketinggalan satupun. Dan ini terakhir menutup uraian saya. Perintah merawat kemerdekaan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu haufa wa toma'a. Inna rahmatallahi qoriban minal abidin minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusuhan di muka bumi sesudah perbaikannya. Dulu kita dijajah, kemudian merdeka. Setelah merdeka jangan berbuat kerusuhan, karena itu sudah diberikan perbaikan oleh Tuhan. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Mari kita rawat kemerdekaan RI dengan bekerja sesuai dengan profesi kapasitas kita masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Syukur kalau dari antara putra bapak-bapak ada yang lahir sebagai pemegang tapuk kepemimpinan di negeri ini, karena ada kabar suka bahwa suatu saat RI 1 akan dipegang oleh Ahmadi. Ada tabaruk ya Pak Amir. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Jazakumullah. Terima kasih. Jazakumullah. Oh, merdeka! Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Ya, jazakumullah.